Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoram Vinay Garcia, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian manajemen ASN beserta prinsip-prinsip manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya adalah peran ASN. Yang pertama, ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, dan yang kedua, sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN yang berada di wilayah Papua, saya melihat peran transportasi di Papua sangat membantu masyarakat, khususnya transportasi udara, dalam melakukan perjalanan ke wilayah Papua lainnya yang letaknya terpencil, maupun ke wilayah lainnya di luar Papua. Ini adalah bentuk pelayanan kami sebagai seorang ASN di Kementerian Perhubungan. Kami juga berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban seorang ASN. Hak ASN yang pertama yaitu gaji. ASN berhak untuk mendapatkan gaji. Dan yang kedua yaitu tunjangan. ASN juga berhak untuk mendapatkan tunjangan seperti tunjangan kinerja maupun tunjangan lainnya. Yang ketiga ialah perlindungan. ASN berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti asuransi kesehatan. Dan yang keempat adalah pengembangan kompetensi. ASN juga berhak untuk mengembangkan kompetensinya, baik itu mengikuti diklat, seminar, maupun kegiatan lainnya yang dapat mengembangkan kompetensinya. Yang kelima yaitu jaminan pensiun dan hari tua. Kemudian yang keenam, ASN juga berhak untuk mendapatkan cuti. Kemudian kewajiban ASN. Kewajiban ASN yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun luar kedinasan. Dan yang ketujuh adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah kaidah sistem merit. Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Adapun manfaat dari sistem merit, yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dan yang kedua adalah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Dengan adanya sistem merit ini, kami sebagai ASN tentunya akan lebih semangat dalam bekerja untuk bisa mengejar karir yang lebih bagus ke depannya. Karena memang sistem merit ini penilaiannya berdasarkan kompetensi dan kinerja. Jadi tidak memandang usia, jabatan, atau lainnya. Asalkan kita berkompeten dan kinerja baik, memenuhi angka kredit, dan tentunya karir kita bisa lebih cepat untuk meningkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.